Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B KPI reguler akan presentasi mengenai Nabi dan Rasul dari mata kuliah Akidah dan Akhlak. Yang beranggotakan saya Artian Rizka Maulani dengan Anissa Nur Hasanah dan Syahrul Doni Prasetyo. Yang pertama adalah pengertian Nabi dan Rasul. Secara etimologis, Nabi berasal dari kata naba, artinya ditinggikan, atau dari kata naba'a, artinya berita. Nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberinya berita, yakni wahyu. Sedangkan Rasul berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan misi dan pesan ar-risalah. Secara terminologis, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikan atau membawa misi tertentu, maka disebut Nabi saja. Namun bila diikuti dengan kewajiban menyampaikan atau membawa misi ar-risalah tertentu, maka disebut juga dengan Rasul. Nah, manusia biasa ini ya seperti manusia pada umumnya, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah nama-nama Nabi dan Rasul. Jika diurutkan sesuai dengan kronologis, ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Secara umum, setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang mulia dan terpuji, seperti kepribadiannya, keturunannya, dan kebutuhan di masyarakat, yakni keteladanan, keturunan yang mulia dibutuhkan pada zamannya. Namun, secara khusus, Rasul memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah as-sidqu, benar. Selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah al-amanah, dipercaya, selalu menjaga dan menunaikan amanah. Perbuatannya akan selalu sama dengan perkataannya. Yang ketiga ada at-tabligh, menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disampaikan. Dan yang terakhir adalah al-fatonah, yakni cerdas, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan, mampu mengatasi persoalan tanpa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nur Hasanah. Kepada Anissa Nur Hasanah, waktu dan dipersilahkan. Ya, materi selanjutnya tentang tugas dan mukjizat Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul yang diutus Allah mempunyai tugas yang sama, yaitu menegakkan kalimat tauhid, mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah, menjauhi segala macam taghut, dan menegakkan agama Islam dalam seluruh kehidupan. Berikut beberapa mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yaitu membuat bahtera besar di atas gunung. Mukjizat Nabi Ibrahim tubuhnya tak terbakar oleh api. Mukjizat Nabi Musa membelah laut merah dengan tongkat dan tongkatnya bisa berubah menjadi ulat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah, bisa berbicara. Diberikan wahyu. Lanjut.
Selanjutnya, Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar, segala cita-cita dikejar dengan segenap tenaga yang dimiliki hingga akhirnya tercapai. Sedangkan Rasul-Rasul Ulul Azmi maksudnya adalah para Rasul yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, tapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang hingga akhirnya berhasil. Adapun Rasul-Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, ada 5, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syahrul Joni. Syahrul Joni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, selanjutnya adalah materi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi sekaligus Rasul yang terakhir dari seluruh rangkaian Nabi dan Rasul. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Ibunya bernama Aminah, bapaknya Abdullah. Pada umur 6 tahun ibunya meninggal dunia dan umur 25 tahun beliau menikahi Khadijah. Umur 40 tahun diangkat menjadi nabi. Pada umur 52 tahun beliau mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan pada bulan Rabiul Awal tahun 633 pada umur 62 tahun beliau meninggal dunia. Dan beberapa bukti kebenaran nubuah dan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah basyarat atau berita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau, di antara lain Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Dan yang ketiga, nubuat atau ramalan tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, kesaksian miliaran umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Dan yang kelima, kenyataan bahwa Rasulullah SAW yang membawa ajaran yang begitu lengkap dan sempurna. Dan materi yang terakhir yaitu iman kepada seluruh nabi dan rasul. Yang pertama, umat Islam wajib mengimani kepada seluruh nabi dan rasul, baik yang disebutkan namanya wajib beriman secara tafsil, sedangkan yang tidak disebutkan kita wajib beriman secara ijmal. Dan jadi poin kedua, membenarkan semua rasul dan sifatnya. Poin ketiga, mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah penutur nabi. Dan poin keempat, mengikuti dan melaksanakan syariat Islam. Dan yang kelima, mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada siapa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator, kepada Saudari Mira, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bantu menjelaskan materi Nabi dan Rasul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, maupun kesalahan yang lainnya yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.